Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita telah sampai di bab 3 dengan tema Aku Anak Soleh. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada bab 3 dengan tema indahnya saling menghargai. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dari Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangan. Hadis riwayat Bukhari. Artinya dari hadis tersebut adalah seorang muslim diajarkan untuk menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia dengan menjaga lisannya dan tangannya. Islam mengajarkan umat muslim untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama. Dalam hal ini ada beberapa contoh sikap kita sebagai kaum muslim agar bisa saling menghargai. Pertama adalah saling menghargai perbedaan suku dan budaya. Manusia diciptakan dalam berbagai macam suku, bangsa, agar saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, setiap warga harus saling menghargai dan menghormati tanpa membeda-bedakan, agar tercipta kedamaian, persatuan, dan kesatuan manusia. Selanjutnya nomor 2, menghargai keyakinan orang lain. Kita sebagai muslim harus bisa menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain adalah perilaku terpuji, tetapi harus dengan batasan yang telah ditetapkan syariat Islam. Setiap muslim harus menerima dan menyadari adanya perbedaan keyakinan. Selanjutnya nomor 3, menghargai pendapat orang lain. Kita sebagai muslim harus bisa menerima pendapat dari orang lain, sebab menyampaikan pendapat adalah hak setiap orang. Jika terdapat perbedaan harus diselesaikan dengan adil dan bijaksana. Contoh sikap saling menghargai perbedaan antara orang. Yang pertama, tidak menghina pendapat orang lain. Selanjutnya nomor 2, mendengarkan orang lain ketika sedang berbicara. Ketiga, hindari sikap menyalahkan pendapat orang lain. Keempat, hormatilah pendapat orang lain. Kelima, menjunjung tinggi hasil musyawarah. Yang keenam, atau yang terakhir, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Sifat selanjutnya yang harus kita miliki adalah menerima perbedaan. Setiap muslim harus menerima adanya perbedaan. Contoh, perilaku menerima perbedaan antara lain. 1. Memiliki sifat toleransi. Yang kedua, mempertahankan budaya bangsa. Setelah kita menerapkan contoh-contoh sifat saling menghargai, kita dapat mendapatkan manfaat. Manfaatnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempererat silaturahmi. Yang kedua, menghindari dari perpecahan. Yang ketiga, melatih diri untuk saling mengerti. Keempat, meningkatkan rasa persaudaraan. Kelima, meningkatkan keimanan. Keenam, hidup rukun dan tentram. Nomor 7, tidak membuat diri paling benar. Selanjutnya, dalam materi ini kita juga akan belajar tentang apa itu khalifah. Khalifah yang dimaksud di sini adalah sebagai pemimpin untuk mengurus bumi, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakmurkan bumi, serta memanfaatkan segala isinya. Karena semua manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga bumi agar selalu damai dan rukun. Di antara tugas-tugas manusia sebagai khalifah
yaitu kalian sebagai anak yang soleh dan solehah, yang hebat-hebat, dan sebagai generasi penerus bangsa, harus terus belajar untuk memperluas ilmu, menjaga akal pikiran dan hati nurani, mewujudkan masyarakat yang adil, saling tolong-menolong, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta kita menjaga alam agar tetap lestari. Di sini kita harus bisa menjaga tanaman, menjaga hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Kemudian kita juga harus memanfaatkan hasil bumi dengan sebaik-baiknya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan kita menggunakan untuk seenak kita, agar alam ini bisa tetap lestari, yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Demikianlah materi terkait dengan tema Aku Anak yang Soleh. Dengan kita saling menghargai, saling menyayangi, dan saling bertoleransi, dan juga kita menjaga alam dan lingkungan kita agar terjaga alam dan lingkungan kita sehingga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah materi pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.